Sal, pernah nggak sih Anda merasa udah punya niat kuat buat capai tujuan, tapi kok ya susah banget mulainya? Sering banget itu kejadian. Kayak contohnya Kate di buku Neurodisiplin Peter Hollins itu ya, pengennya sih belajar bahasa Perancis, tapi kok tergoda terus sama kesenangan sesaat? Nah, itu dia. Dan perlu dipahami nih, ini tuh bukan sekedar soal, dasar males gitu. Ada penjelasan biologis di baliknya. Oh gitu ya, jadi ada kaitannya sama cara kerja otak kita? Banget. Otak kita itu kan hasil evolusi ya, jadi secara alami dia cenderung cari yang enak, yang nyaman, yang instan, dan menghindari yang namanya usaha keras. Hmm, Nah, hari ini kita coba kupas bab satu buku itu. Kita lihat gimana si korteks prefrontal yang logis itu sering bertarung sama sistem limbik yang lebih emosional dan instingtif. wah menarik banget ini. Jadi kayak ada dua otak yang tarik-menarik di dalam kepala kita gitu ya. Satunya mikir panjang, satunya maunya sekarang aja. Ya, bisa dibilang gitulah sederhananya. Ada korteks prefrontal atau PFC. Anggap aja ini kayak chief eksekutif atau Albert Einstein-nya pikiran kita. Oke, si bosnya ini ya. Dia yang tugasnya mikir rasional, bikin rencana jangka panjang, nimbang-nimbang konsekuensi, ambil keputusan sadar. Nah, disiplin diri itu akarnya di sini, di PFC. Tapi katanya sering kalah ya, lawannya si sistem limbik ini. Nah, itu dia masalahnya. Si PFC ini sering banget dikunci leher atau ya disabotase lah sama sistem limbik. Sistem limbik ini yang gimana tuh? Yang lebih reaktif gitu. Yang ngurus emosi sama insting dasar kita. Tepat sekali. Sistem limbik ini usianya lebih tua dari sisi evolusi. Dia ngatur emosi, respon fight or flight, tahu kan? Lawan atau lari, terus rasa lapar, dorongan-dorongan dasar lainnya. Fokusnya berarti ke sekarang aja ya. Keselamatan dan kepuasan saat ini. Betul. Makanya dia bisa gampang banget membajak rencana-rencana bagus si PFC tadi. Kalau kasus Kate, ya keinginan buat santai, buat sosialisasi, yang dipicu limbik rasanya jauh lebih kuat, lebih mendesak daripada manfaat belajar bahasa Prancis nanti di masa depan yang merupakan tujuan si PFC. Oke, paham. Nah, selain pertarungan antar bagian otak ini, katanya ada faktor kimiawinya juga ya, dopamin. Gimana tuh hubungannya? Nah, ini poin krusial juga. Dopamin itu semacam mata uang kesenangan di otak kita. Neurotransmitter kunci lah di sistem penghargaan. Dilepasnya pas kita seneng gitu. Nggak cuma pas udah dapat senengnya, bahkan pas kita baru ngarepin atau antisipasi bakal dapat sesuatu yang enak, dopamin itu udah keluar. Wah, pantesan ya. Iya, makanya ini yang bikin kita termotivasi nyari-nyari pengalaman yang menyenangkan. Kayak Kate tadi, nyari kesenangan sosial. Problemnya, ini bikin kita jadi cenderung males atau ngehindarin tugas-tugas yang nggak ngejanjiin banjir dopamin instan. Padahal mungkin tugas itu penting banget buat tujuan jangka panjang kita. Jadi ini nyambung ke yang namanya prinsip kesenangan itu ya. Kita otomatis ngejar nikmat, hindarin sakit. Tapi kok rasanya godaan jangka pendek sering banget menangnya ya? Padahal logikanya kan kita tahu mana yang lebih baik. Itu dia inti dari pleasure principle. Dan yang menarik nih, ternyata motivasi kita buat menghindari rasa sakit atau nggak nyaman itu seringkali lebih kuat daripada motivasi buat mencari kesenangan. Oh ya, lebih kuat ya? Mungkin lebih besar tapi adanya di masa depan. Masuk akal. Jadi yang penting sekarang enak dulu gitu ya. Kurang lebih gitu. Dan bias ini makin kuat kalau kita lagi emosi atau stres. Saat stres, kendali itu makin gampang pindah dari CPFC yang logis ke sistem limbik yang reaktif tadi. Wah, ini benar-benar menjelaskan kenapa kadang kita kayak sabotase diri sendiri ya. Terus ada lagi nih yang katanya menarik banget soal kecepatan. Katanya otak emosional kita itu reaksinya lebih cepat dari otak logis. Bener banget. Ini temuan penting. Sistem limbik itu bereaksi sepersekian detik lebih cepat dibanding PFC. Sepersekian detik, cuma segitu. Iya, tapi itu cukup. Artinya, impuls emosional, kayak rasa males, rasa takut, keinginan buat nunda, itu muncul duluan sebelum logika kita sempat mikir, jangan dong, kan tujuan kita ini. Jadi implikasinya apa nih buat disiplin diri? Jelas banget. Kalau Anda mau disiplin, Anda harus bertindak cepat banget. Harus bisa nyalip jeda waktu sepersekian detik itu sebelum si limbik keburu ambil alih setir.
Ini kayak aturan 5 detiknya Mel Robbins itu bukan sih? Yang begitu ada niat baik, langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, terus gerak aja sebelum otak sempat mikir macam-macam buat nolak. Nah, itu contoh penerapan praktisnya yang bagus banget. Teknik itu intinya ya cara buat ngehack balik si sistem limbik. Gimana tuh ngehacknya? Dengan kita gerak cepat begitu, ada insting awal buat ngelakuin sesuatu yang menuju tujuan kita. Insting ini mungkin datang dari PFC kita, nggak ngasih kesempatan buat si limbik ngeluarin jurus keraguan, ketakutan, atau godaan lainnya. Kita kayak maksa si PFC buat pegang kendali duluan. Oke. Jadi udah paham nih soal pertarungan PFC versus limbik, peran dopamin dan present bias, sama pentingnya bertindak cepat. Terus, apa dong kesimpulan besarnya dari bab 1 ini? Apa benar kalau mau disiplin itu ya intinya harus siap berkorban? Kayaknya emang nggak bisa dihindari sih ya. Sumber ini kan menekankan banget kalau esensi disiplin diri itu ya kesediaan kita buat nuker kenyamanan atau kesenangan sekarang demi hasil yang kita anggap lebih berharga nanti. Jadi emang harus ada yang dilepas ya? Pasti. Artinya ya kita harus secara sadar ngelepasin gratifikasi instan itu. Ngelepasin dorongan perfeksionisme yang bikin kita nunda terus. Bahkan ngelepasin FOMO, fear of missing out itu. FOMO juga termasuk ya? Iya dong. Kembali ke Kate tadi, kalau dia nggak mau ngorbanin sedikit aja waktu santainya, ya gimana mau tercapai tujuan besarnya belajar Prancis? Kadang, rasa nggak nyaman di awal itu justru bisa jadi tanda kalau Anda lagi jalan di arah yang benar. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, otak kita punya dua sisi yang terus perang. Si logis, PFC, sama si emosional, instinktif, limbik. Kita juga didorong dopamin buat cari enak sekarang dan hindari sakit jangka pendek. Seringnya karena present bias. Kuncinya berarti bertindak cepat sebelum emosi ngambil alih, dan ya itu tadi, berani berkorban sedikit kenyamanan sekarang. Tepat. Ringkasnya gitu. Membangun disiplin itu emang kayak usaha ngelawan arus kebiasaan alami kita. Ini soal gimana caranya kita ngelatih si PFC biar lebih sering menang lawan si limbik. Ya intinya menerima sedikit ketidaknyamanan sekarang demi kepuasan yang lebih gede nanti. Anggap aja investasi buat diri Anda di masa depan. Sip. Nah, ini ada pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau disiplin itu ibarat otot yang bisa dilatih dengan cara menerima ketidaknyamanan, kira-kira ada nggak satu ketidaknyamanan kecil aja yang bisa Anda coba terima atau peluk hari ini buat mulai ngelatih otot disiplin Anda itu? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.